Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Denny Almukti. Kalau yang di perkumpulan Gusmus mungkin lebih mengenal saya dengan nama Kang Cecep ya. Kang Cecep atau Kang Cep Denny ya. Saya lahir di Sukabumi tanggal 11 November 1977. Dan saya terlahir dari sebuah keluarga yang saya rasa sangat dan amat sederhana ya rekan-rekan sekalian. Saya dari awal, dari kecil ditempa dengan berbagai macam masalah kehidupan, diterpa dengan berbagai macam kesusahan gitu kan. Jadi rekan-rekan sekalian, di awal saya itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena dengan kondisi perekonomian yang tidak begitu menguntungkan bagi saya. Rekan-rekan sekalian, saya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan sekolah pertama ya, jadi tidak bisa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saya tahun 2002 itu menikah dengan seorang pujaan saya, Rina Nur Seha. Nah, sekarang beliau bersama saya. Dari awal keluarga, membentuk satu keluarga itu berbagai macam halangan, rintangan, tantangan dan apapun saya rasakan rekan-rekan sekalian, susah getirnya dalam mengisi kehidupan saya rasakan juga. Ya, ini kondisi rumah saya di awal, ini kondisi di dalamnya juga, berbagai kehidupan saya rasakan di sini juga, suka duka saya juga di sini. Itu sesuatu hal yang saya rasakan waktu itu rekan-rekan sekalian. Dan mungkin sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab besar untuk sebuah keluarga gitu, jadi saya harus memenuhi kebutuhan apapun di dalam keluarga ini. Rekan-rekan sekalian, dengan kondisinya yang serba pas-pasan, dengan kondisi yang serba sederhana ini, saya harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya. Dengan pendidikan yang tidak begitu tinggi, rekan-rekan, saya sulit sekali menemukan pekerjaan yang layak untuk saya. Ya, saya pernah mengalami hal yang paling sulit sekalipun untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, rekan-rekan sekalian. Saya pernah bekerja menjadi seorang tukang sablon. Menjadi tukang sablon di percetakan dengan gaji ya alhamdulillah waktu itu bisa memenuhi kebutuhan untuk walaupun belum mencukupi ya. Untuk kebutuhan sehari itu mungkin saya harus bekerja lembur lagi rekan-rekan ya. Kondisi itu tahun 2004 saya bergerak di dalam di percetakan itu dikarenakan memang tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan, hanya sebagai seorang kuli saja ya. Saya belajar di percetakan, saya belajar sablon, saya belajar di dunia grafika. Tapi rekan-rekan sekalian, dengan beriringnya waktu saya mungkin akan tergilas juga ya dengan kondisinya, dengan situasinya yang membutuhkan satu sarana di bidang percetakan ya, saya terlindas sehingga sangat sepi sekali rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan satu orderan. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana kalau saya pindah. Nah rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk pindah ke lain tempat. Saya menjadi kontraktor rekan-rekan sekalian. Setiap tahun saya pasti berpindah-pindah kontrakan. Membuka usaha lagi, membuka usaha lagi, membuka usaha lagi. Itu yang terus saya lakukan rekan-rekan sekalian. Ya, tapi mungkin apa yang saya dapatkan itu belum sesuai dengan apa yang saya inginkan rekan-rekan sekalian. Dalam segi usaha pasti banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kerugiannya. Sehingga pekerjaan saya di bidang sablon itu tertunda rekan-rekan. Sehingga pekerjaan saya itu harus saya hempaskan juga karena terlindas dengan teknologi. Saya belajar untuk budidaya. Dari sana saya bergerak juga di bidang budidaya ikan. Di sana juga saya bergerak juga di dalam budidaya pembibitan ikan. Peternakan juga saya hancur rekan-rekan sekalian. Karena mungkin satu segi keilmuan saya tidak mendukung untuk hal itu. Ya, jadi saya rasakan apapun pekerjaan itu semua belum maksimal rekan-rekan sekalian. Ya, tapi bagaimanapun caranya, tetap saja kebutuhan itu harus saya penuhi. Rekan-rekan sekalian, untuk memenuhi kebutuhan apapun saya lakukan.
Termasuk ada teman saya yang menawarkan untuk kerja di bangunan, saya hajar juga rekan-rekan sekalian. Yang penting apapun yang bisa menghasilkan saya lakukan di situ. Ya, mau kerja bangunan, mau kerja apapun, yang penting akan menghasilkan untuk kebutuhan keluarga, saya lakukan rekan-rekan sekalian. Demi apa? Saya mempunyai tujuan, mempunyai impian yang lebih besar lagi. Saya ingin mewujudkan satu rumah yang layak untuk keluarga saya. Saya ingin mewujudkan apapun keinginan dari keluarga saya, termasuk istri saya, terutama istri saya, terutama anak saya yang saya cintai. Rekan-rekan sekalian, dalam segi perjalanan apapun banyak hal rintangan saya terus hadapi. Apapun yang saya lakukan, apapun akan terus saya lakukan demi keluarga saya, rekan-rekan sekalian. Tapi alhamdulillah rekan-rekan sekalian, Allah sudah memberikan satu jalan untuk saya, untuk merubah kehidupan saya ke hal yang lebih baik, rekan-rekan sekalian. Tahun 2014, saya dipertemukan dengan orang yang luar biasa bagi saya pribadi. Beliau adalah Pak Dadang Kusmayadi yang menawarkan saya dalam konteks keilmuan ini. Beliau mengajar saya untuk belajar dari hal yang belum saya pahami. Saya berpikir rekan-rekan sekalian, kenapa tidak? Ya, walaupun saya tidak mempunyai basic sebagai seorang penyiar, tapi kenapa tidak saya bisa belajar di sini? Maka saya ambil kesempatan ini rekan-rekan sekalian. Saya masuk ke dalamnya, saya ikut bergabung, saya ikut belajar dengan beliau rekan-rekan sekalian. Nah, dari situlah rekan-rekan ada perubahan sedikit demi sedikit dalam tatanan kehidupan saya, ada perubahan yang lebih baik dalam keilmuan saya rekan-rekan sekalian. Saya digembleng di sana, saya diarahkan di sana, saya dibimbing di sana di keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini rekan-rekan sekalian. Beliau tidak henti-hentinya membimbing saya, beliau tidak henti-hentinya memotivasi saya dalam keilmuan ini rekan-rekan sekalian. Dari dukungan beliau rekan-rekan sekalian, saya dibentuk dari orang yang asalnya tidak tahu, saya menjadi tahu. Dengan dukungan beliau, saya diperkenalkan kepada orang-orang yang luar biasa menurut saya rekan-rekan sekalian. Yang mungkin saya rasa tidak mungkin kalau misalkan saya tidak ada dalam komunitas ini. Ya, saya masuk ke tatanan organisasi, saya masuk ke tatanan dinas pendidikan. Tidak akan mungkin saya yang tidak bersekolah tinggi ada di tatanan kehidupan ataupun ada di komunitas yang luar biasa ini rekan-rekan sekalian. Nah, dari mulai sana rekan-rekan sekalian, saya terus belajar, saya terus melakukan koordinasi, saya mematuhi apapun yang saya harus lakukan. Dan alhamdulillah, dari sanalah pembentukan saya dimulai rekan-rekan sekalian. Dari nol, dari tidak tahu, saya dibimbing, saya diarahkan, dan terus saya belajar. Dan saya terus melakukan apa yang disarankan oleh guru saya rekan-rekan sekalian. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian, sekarang saya sudah bisa di tatanan organisasi. Saya diperkenalkan oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Saya masuk ke lembaga, saya masuk ke dinas, saya masuk ke asosiasi yang lain rekan-rekan sekalian. Saya percaya rekan-rekan sekalian, di mana kita melakukan suatu koordinasi komitmen, apapun yang akan menjadi impian kita itu akan terwujud rekan-rekan sekalian. Buktinya saya dengan melakukan itu, satu persatu impian saya bisa terwujud rekan-rekan sekalian. Awalnya saya ingin punya rumah, alhamdulillah sudah terwujud. Awalnya saya ingin punya kendaraan juga sudah terwujud rekan-rekan sekalian. Nah, saya di sini dalam keilmuan ini sudah hampir 7 tahun rekan-rekan sekalian, dan apapun impian saya itu akan terwujud satu persatu rekan-rekan sekalian. Ya, ini motor saya yang awal, dan ini motor saya yang baru. Ini rumah yang awal, dan ini rumah saya yang baru rekan-rekan sekalian. Ini adalah pembuktian dari kepatuhan itu. Dan saya punya klinik rekan-rekan sekalian. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang tidak terpikirkan oleh saya di awal, di keilmuan ini rekan-rekan sekalian, saya bisa menambah wawasan saya. Di sini banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bisa saya lakukan rekan-rekan sekalian. Ya, saya bisa mengikuti level master, saya mengikuti level konsultan, dan juga saya mengikuti level instruktur rekan-rekan sekalian. Itu yang tidak terpikirkan di awal oleh saya rekan-rekan sekalian. Itulah hebatnya Gusmus Terapi. Itulah hebatnya GM. Saya yakin rekan-rekan sekalian akan lebih luar biasa lagi dari saya. Tapi ingat, semua itu tidak akan terlepas dari dukungan orang-orang yang saya sayangi.
tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang terus mendukung saya, rekan-rekan sekalian. Guru saya, istri saya, keluarga saya, dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya, rekan-rekan sekalian, menjadi orang seperti sekarang. Seperti itulah rekan-rekan perjalanan hidup saya. Dari awalnya saya tidak tahu tentang keilmuan ini, yang awalnya saya tidak tahu tentang konteks keilmuan, bagaimana cara menata kehidupan saya. Disinilah rekan-rekan sekalian saya dibina. Disinilah rekan-rekan saya dibimbing oleh guru saya, dan juga didukung oleh keluarga-keluarga saya, orang-orang yang terdekat dan tercinta bagi saya, rekan-rekan sekalian. Bagi saya, GM adalah hidup saya. Buat rekan-rekan, jadilah manusia yang bernilai, berharga, dan bermartabat, dan menjadi pembukti dari keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Saya Cep Denny, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Oke.